Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Zuriatin, kelas 2A Rekayasa Perangkat Lunak. Kali ini saya akan menjelaskan sistem persamaan linier dengan eliminasi Gauss. Pengertian dari eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss. Metode ini dapat dimanfaatkan untuk memecahkan sistem persamaan linier dengan merepresentasikan atau mengubah sistem persamaan linier tersebut menjadi bentuk matriks. Matriks tersebut lalu diubah ke bentuk eselon baris melalui operasi baris elementer, kemudian sistem diselesaikan dengan cara substitusi balik. Oke, kita masuk pada bagian matriks segitiga dan bentuk eselon. Yang pertama ada matriks segitiga. Dalam aljabar linier, matriks segitiga adalah salah satu bentuk khusus dari matriks persegi. Matriks segitiga terdapat dua jenis, yaitu matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. 1. Matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks bujur sangkar yang semua entry di bawah diagonal utama bernilai 0. Nah, jadi pada matriks segitiga atas, semua baris 0 itu berada di bawah. Yang kedua, matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah adalah matriks bujur sangkar yang semua entry di atas diagonal utama bernilai 0. Jadi, matriks segitiga bawah itu adalah kebalikan dari matriks segitiga atas, yang mana baris 0-nya itu diletak di atas. B. Bentuk eselon baris. Suatu matriks memiliki bentuk eselon baris jika memiliki ketiga kriteria berikut. Yang pertama, jika dalam baris terdapat elemen-elemen yang tidak semuanya 0, maka bilangan tak 0 pertama di dalam baris tersebut adalah 1. Contohnya, di sini kita terdapat sebuah matriks berwarna merah, biru, dan hijau. Dari penjelasannya, dari matriks di atas, baris merah dan baris hijau memenuhi kriteria pertama karena elemen-elemen pada baris merah dan hijau tak semuanya 0. Dan bilangan elemen bukan 0 pertama dari kiri di dalam matriks tersebut adalah 1. Sedangkan pada baris biru tidak memenuhi kriteria pertama sebab bilangan elemen bukan 0 pertama dari kiri bukan bernilai 1, melainkan min 1. Jadi kriteria pertama pada bentuk eselon baris ini adalah setiap angka pertama yang muncul pada setiap baris itu adalah 1. Lanjut nomor 2, jika ada baris-baris yang semua elemennya bernilai 0, maka baris-baris tersebut harus dikelompokkan dan diletakkan di bawah matriks. Nah, kita lihat contoh matriks berwarna merah dan matriks berwarna biru. Nah, matriks berwarna merah ini bukan termasuk ke dalam kriteria bentuk eselon baris karena baris 0 itu diletakkan di atas, sedangkan kriteria pada eselon baris, setiap baris yang berisi 0 itu harus diletakkan di baris yang paling bawah. Nah, kita lihat contoh warna biru. Ini adalah contoh yang benar karena semua elemen 0 itu diletak di paling bawah. Jadi baris yang berisi 0 itu diletakkan pada baris ketiga atau baris paling bawah di dalam matriks di atas. Nah, ini adalah contoh matriks yang berwarna merah jika ingin mendapatkan kriteria kedua. Dari contoh yang baru ini, baris-baris 0 sudah diletakkan di bawah dan baris yang tak 0 itu diletakkan di atas. Yang ketiga, jika terdapat baris berurutan yang memenuhi kriteria pertama, maka angka 1 pertama atau utama dengan baris yang lebih rendah, berarti baris yang lebih rendah itu adalah baris kedua ya, berada lebih ke kanan dari angka 1 pertama utama baris yang di atasnya. Nah, kita bisa lihat contoh matriks berwarna hijau dan warna biru. Nah, pada matriks hijau sudah memenuhi kriteria ketiga karena jelas angka 1 pertama dari kiri pada baris yang lebih rendah letaknya lebih ke kanan dari angka 1 pertama dari baris yang di atasnya. Nah, jadi kita bisa lihat contoh di bawah ini pada matriks yang di bawah. Kriteria ketiganya itu harus angka 1 pertama pada setiap baris itu harus letaknya lebih ke kanan. Jadi tidak boleh 1 pertama pada baris yang lain itu sejajar dengan 1 pertama pada baris yang lebih tinggi, atau ibaratnya pada matriks yang hijau ini kita bisa lihat 1 pertama pada baris pertama adalah letaknya pada kolom ke-1, baris ke-1. Nah, untuk baris kedua tidak boleh lagi sejajar dengan 1 pertama pada baris pertama, dia harus lebih ke kanan.
dari matriks yang lebih tinggi di atasnya. Nah, sedangkan pada matriks biru itu belum memenuhi kriteria ketiga karena baris pertama dan baris kedua itu sudah benar. Namun pada baris ketiga dia letaknya sejajar dengan baris kedua. Seharusnya satu pertama pada baris ketiga itu letaknya lebih ke kanan atau bisa dibilang menepati posisi min 3. Nah, di bawah ini adalah contoh-contoh bentuk eselon baris yang memenuhi ketiga kriteria tersebut. Bisa dilihat ya, teman-teman. Oke, jadi kesimpulan pada materi ini adalah pada sistem persamaan linear metode eliminasi Gauss, kita menggunakan penyelesaian sistem persamaan linear yang diubah ke dalam bentuk matriks segitiga atas. Kemudian matriks tersebut kita bentuk ke dalam bentuk eselon baris melalui operasi baris elementer. Selanjutnya, kita akan menerapkan metode substitusi balik untuk memecah suatu sistem persamaan linear dengan operasi baris elementer. Oke, kita akan masuk ke pemecahan SPL dengan eliminasi Gauss. Kita mendapatkan persamaan linear sebagai berikut. 2x ditambah 5y ditambah 3z sama dengan 1. Persamaan kedua, 3x ditambah 4y ditambah 2z sama dengan min 3. Persamaan ketiga, x ditambah 3y ditambah z sama dengan 2. Nah, penyelesaian, mula-mula kita representasikan sistem tersebut ke dalam bentuk matriks. Jadi, setiap koefisien pada persamaan linear tersebut kita masukkan ke dalam bentuk matriks. Oke, kita masuk ke langkah pertama. Nah, pada langkah pertama ini kita bisa memilih dua cara, yaitu yang pertama, kita bisa menukarkan baris pertama dan baris ketiga. Yang kedua, kita bisa dengan mengganti baris ke-1 dengan hasil kali baris ke-1 dengan setengah. Dinotasikan setengah kali R1. Namun, pada materi ini kita akan menggunakan cara pertama, yaitu dengan menukarkan baris ke-1 dan baris ketiga. Nah, kita sudah mendapatkan matriks pertama yang sudah kita rubah dari SPL menjadi matriks. Setelah itu kita rubah dari baris pertama dan baris ketiga. Kita bisa lihat contoh pada langkah pertama ini, baris pertama dan baris ketiga sudah bertukar posisi. Nah, kita lanjut ke langkah 2, yaitu selanjutnya kita akan menyederhanakan bentuk baris kedua dan ketiga sekaligus, yaitu dengan operasi min 3 R1 ditambah R2. Kenapa kita menggunakan min 3? Karena kita akan mengubah baris kedua menjadi 0. Jadi angka 3 pertama pada baris kedua kita akan mengubahnya jadi 0. Jadi kita akan menghitung agar 3 ini menjadi 0, maka kita gunakanlah rumus min 3 R1 tambah R2. Namun rumus ini hanya berlaku untuk baris kedua saja. Nanti untuk merubah baris ketiga kita menggunakan rumus yang berbeda. Jadi min 3 dikali 1 min 3, min 3 ditambah 3 sama dengan 0. Maka kita sudah mendapat 0 pertama pada baris kedua. Kita lanjut, min 3 dikali 3 min 9, min 9 ditambah 4 min 5. Lanjut, min 3 dikali 1 min 3, min 3 ditambah 2 min 1. Min 3 dikali 2 min 6, min 6 ditambah min 3 min 9. Maka kita sudah selesai mereduksi baris kedua. Kemudian kita lanjut dengan operasi min 2 R1 ditambah R3. Jadi, karena kita sudah mendapatkan 0 pertama pada baris kedua, maka kita akan lanjut membuat 0 pertama pada baris ketiga. Caranya, min 2 dikali 1 min 2, min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Maka kita sudah mendapatkan 0 pertama pada baris ketiga. Kita lanjut, min 2 dikali min 3 min 6, min 6 ditambah 5 min 1. Min 2 dikali 1 min 2, min 2 ditambah 3 1. Min 2 dikali min 2 min 4, min 4 ditambah 1 min 3. Oke, kita lanjut ke langkah ketiga. Kita akan membuat satu pertama pada baris kedua dengan operasi min 6 R3 tambah R2. Nah, karena min 5 ini harus menjadi 1, maka kita harus mengubahnya dengan menggunakan rumus min 6 R3 ditambah R2. Caranya, min 6 dikali min 1 6, 6 ditambah min 5 sama dengan 1. Oke, kita sudah mendapatkan satu pertama pada baris kedua. Lanjut,
min 6 dikali 1 min 6, min 6 ditambah min 1 min 7, min 6 dikali min 3 18, 18 ditambah min 9 9. Lanjut kita langkah keempat, kita akan menyederhanakan lagi baris ketiga dengan operasi 1R2 ditambah R3. Karena kita akan membuat 0 kedua dari baris ketiga, maka kita akan menggunakan rumus tersebut. Berarti 1 dikali 1 1 1 ditambah min 1 sama dengan 0. Lanjut, 1 dikali min 7 min 7 ditambah 1 sama dengan min 6. 1 dikali 9 ditambah min 3 sama dengan 6. Oke, langkah kelima, selanjutnya kita akan membentuk satu pertama pada baris ketiga dengan operasi negatif 1/6 dikali R3. Berarti dia hanya mengalihkan dirinya sendiri. Karena kita akan membuat min 6 menjadi 1. Caranya, min 1/6 dikali min 6 sama dengan 1. Maka kita sudah dapat menghasilkan diagonal 1. Negatif 1/6 dikali 6 sama dengan min 1. Sebenarnya pada eliminasi Gauss ini tidak perlu sampai ke tahap eselon baris. Kita hanya sampai ke matriks segitiga saja, itu sudah bisa mendapatkan hasil. Dari matriks terakhir tersebut sudah memenuhi kriteria ketiga bentuk eselon baris. Selanjutnya tinggal mengubahnya kembali menjadi sistem persamaan linier. Matriks yang sudah selesai kita buat tadi, kita akan mengalihkan dengan variabel x, y, z. Kita beri satu contoh saja ya. 1 dikali x, x, 3 dikali y sama dengan 3y, dan 1 dikali z sama dengan z, sama dengan konstantanya 2. Begitu juga dengan baris selanjutnya. Makanya kita mendapatkan persamaan-persamaan sebagai berikut. X tambah 3y tambah z sama dengan 2. Y dikurang 7z sama dengan 9. Z sama dengan min 1. Selanjutnya, kita dapat memulai dengan mensubstitusikan persamaan ketiga ke persamaan kedua, sehingga didapat Y dikurang 7Z sama dengan 9. Jadi, Y-nya turun sama dengan 9 turun. Karena negatif 7-nya itu di kiri, kalau kita pindahkan ke kanan, dia akan menjadi positif. Jadi, ditambah 7Z. Terus, sama dengan 9 ditambah 7 dikurang 1 sama dengan 2. Maka kita sudah mendapatkan nilai Y sama dengan 2. Kemudian, nilai dari Y dan Z kita juga substitusikan ke persamaan 1 dan kita dapatkan X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 2. X turun karena 3Y tambah Z adalah positif. Kalau kita pindahkan ke kiri, dia jadi negatif. Jadi, X sama dengan 2 turun dikurang 3Y dikurang Z. X sama dengan 2 dikurang 3 dikali 2, 2 itu dari Y, dikurang min 1, min 1 itu dari Z, sama dengan min 3. Jadi kita akan melihat hasil yang diperoleh ialah X sama dengan min 3, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan min 1. Baiklah, kita sudah mendapatkan sistem persamaan linier tersebut, dan ini adalah hasilnya. Baiklah, sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih sudah menonton. Dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.